Salam olahraga. Selamat pagi buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Bremalea, NIM 61831111065 dari kelas PJKRB 2018 Universitas Negeri Medan. Oke, baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya dalam mata kuliah Dasar-dasar Ilmu Kepelatihan. Bab 2 yang berjudul Profil Pelatih. Yang pertama itu adalah tugas pelatih, peran pelatih, pelatih yang disegani, gaya kepemimpinan pelatih, interaksi pelatih, komunikasi pelatih, dan etika pelatihan. Yang pertama, tugas pelatih. Tugas pelatih. Tugas pelatih membantu atlet untuk meningkatkan atau mencapai kesempurnaannya. Peran pelatih cukup besar menyempurnakan atlet sebagai makhluk multidimensional yang meliputi jasmani, rohani, sosial, dan religi, sehingga jika seorang atlet berperilaku sehari-hari tidak sesuai dengan norma agama dan norma kehidupan masyarakatannya, maka hal tersebut merupakan salah satu kegagalan seorang coach atau pelatih dalam bertugas. Jadi dalam tugas pelatih ini, pelatih bertugas untuk melatih seorang atlet untuk mencapai atau untuk menyempurnakan latihan seorang atlet tersebut. Dan kemudian kegagalan pelatih itu juga kita dapat bisa melihat dari perilaku seorang atlet tersebut. Jika perilaku seorang atlet tersebut tidak sesuai dengan norma agamanya dan norma kehidupan masyarakatannya, maka itu adalah salah satu contoh kegagalan dari seorang coach atau pelatih. Oke, kita langsung slide berikutnya. Peran pelatih. Peran yang harus diemban oleh seorang pelatih sangat berat dan sangat beragam. Pelatih harus mampu berperan sebagai guru, pelatih, instruktur, motivator, penegak disiplin, manajer, administrator, agen penerbit, pekerja sosial, teman, ahli ilmu pengetahuan, dan sebagai mahasiswa. Jadi peran pelatih itu sangat berat. Pelatih juga harus bisa menjadi guru, jadi pelatih juga harus bisa menegakkan disiplin, pelatih juga bisa menjadi teman, pelatih juga harus mempunyai ahli dalam pengetahuan. Jadi peran pelatih itu sangat sulit. Kemudian pelatih yang disegani. Agar mampu melaksanakan tugas yang pelatih perlu memiliki kewibawaan. Ciri-ciri pelatih yang disegani: 1. Inteligensi, giat, rajin, tekun, sabar, semangat, berpengetahuan, percaya diri, emosi stabil, berani mengambil keputusan, rasa humor, dan sebagai model. Jadi pelatih yang disegani itu harus memiliki ciri-ciri tersebut. Pelatih harus rajin, giat, pelatih harus tekun, pelatih harus sabar dalam menangani seorang atlet, dan pelatih harus memiliki semangat dalam melatih seorang atlet. Pelatih juga harus memiliki pengetahuan untuk memberi latihan-latihan yang bagus untuk seorang atlet, dan pelatih juga harus memiliki percaya diri, emosi yang stabil, bisa mengambil keputusan, dan pelatih juga harus menjadi sebagai model atau bisa disebut sebagai contoh. Lanjut, gaya kepemimpinan pelatih. Agar berhasil dalam melatih, seorang pelatih dituntut untuk tidak hanya mampu berperan dan bertugas dengan baik saja, melainkan perlu memahami dan menerapkan gaya kepemimpinan yang meliputi gaya otoriter. Gaya otoriter adalah gaya kepemimpinan yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya secara penuh. Segala tanggung jawab dan pembagian tugas dipegang penuh oleh pemimpin, sedangkan para bawahannya hanya melaksanakan tugas yang telah diberikan. Jadi di sini pada gaya otoriter ini pemimpin harus memiliki kebijakan yang penuh. Pemimpin yang mengatur semua. Jadi di sini pemimpin tidak perlu koordinasi atau tukar pikiran dengan bawahannya. Jadi di sini pemimpin yang
mengatur segala jalannya suatu aktivitas atau kegiatan atau tugas. Kemudian gaya kooperatif. Gaya kooperatif itu adalah keputusan dibuat bersama pelatih dan atlet. Jadi di sini di yang kedua ini gaya kooperatif ini pelatih dan atlet itu saling bertukar pikiran dalam menangani sebuah masalah. Yang terakhir itu gaya sederhana. Jadi dalam gaya sederhana ini keputusan hanya oleh atlet. Lanjut, interaksi pelatihan. Dalam proses berlatih dan melatih dituntut untuk terjalin interaksi yang kondusif antara pelatih dan atlet yang dilandasi adanya kewibawaan. Kewibawaan artinya suatu daya tarik yang terdapat pada seseorang sehingga orang lain yang berhadapan dengan dia secara langsung dia menjadi patuh kepadanya. Jadi dalam kewibawaan ini harus dimiliki oleh seorang pelatih. Kemudian kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah kepandaian seorang pelatih dalam menggunakan akal budinya, pengalaman dan pengetahuan. Jadi ini sangat diperlukan oleh pelatih karena kebijaksanaan ini dapat menguntungkan seorang atlet dan menguntungkan dirinya sendiri. Kemudian rasa hormat. Rasa hormat adalah suatu sikap penghargaan, kekaguman atau penghormatan kepada pihak lain. Jadi atlet harus memiliki rasa hormat kepada siapapun. Begitu juga kepada atlet juga harus memiliki rasa hormat. Kemudian kasih sayang. Dalam melakukan interaksi harus adanya kasih sayang agar pelatihan dapat berjalan dengan lancar. Jadi kasih sayang sangat diperlukan dalam interaksi pelatihan. Kemudian kerjasama. Jadi di sini seorang atlet dan pelatih harus kerjasama. Seorang atlet harus mendengarkan apa instruksi dari pelatih dan juga gitu pelatih harus bisa memberikan instruksi, memberikan latihan yang bagus kepada atlet. Kemudian komunikasi pelatihan. Dalam proses berlatih perlu adanya komunikasi yang baik antara pelatih dan atlet. Untuk mencapai hal tersebut, komunikasi hendaknya dilakukan yang pertama itu dua arah. Dua arah artinya informasi tidak hanya dari pihak dari pelatih kepada atlet, tapi juga dari atlet kepada pelatih, sehingga jika ada informasi yang kurang jelas dapat segera terjawab. Jadi dalam komunikasi dua arah ini tidak hanya pelatih yang bisa memberikan suatu penjelasan kepada seorang atlet. Jadi contohnya seorang pelatih memberi penjelasan kepada seorang atlet. Jika atlet tersebut kurang memahami, jadi dia boleh bertanya kepada seorang pelatih tersebut. Maka dari itu bisa selesai. Kemudian sederhana, agar mudah dipahami dan tidak salah menginterpretasi bahan maupun cara berkomunikasi dibuat sesederhana mungkin tanpa mengurangi makna pesan yang akan disampaikan. Jika perlu cukup dengan bahasa isyarat. Kemudian jelas. Jelasan isi maupun cara komunikasi sangat diperlukan untuk menghindarkan kesalahan paham. Jadi seorang pelatih itu harus jelas menerangkan suatu masalah ataupun suatu bentuk-bentuk latihan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Baru adanya umpan balik. Umpan balik diperlukan untuk mengoptimalkan substansi yang dipesankan baik dari pelatih maupun dari atlet. Jadi sama seperti yang pertama itu, jika atlet kurang paham dari suatu latihan yang diberikan oleh pelatih, atlet bisa menanyakan kepada pelatih, saya kurang paham, dan pasti pelatih akan menjelaskan di mana kurang pahamnya atlet tersebut. Kemudian kedua belah pihak saling optimis.
antara pelatih dan atlet harus merasa yakin dan optimis bahwa apa yang dikomunikasikan akan membawa hasil yang lebih baik dalam usaha mencapai prestasi. Jadi dalam kedua belah pihak harus optimis ini, atlet dan pelatih harus optimis bahwa yang mereka lakukan itu akan menghasilkan sesuatu yang pencapaian yang mereka inginkan. Kemudian saling memberi semangat. Semangat perlu terus muncul secara terus-menerus pada masing-masing pihak untuk pelatih maupun atlet. Pelatih dan atlet harus saling memberi semangat, saling mensupport. Jadi jika keduanya saling mensupport, jadi komunikasi pelatihan juga akan pasti lancar. Kemudian adanya empati. Kegagalan dan keberhasilan merupakan usaha bersama. Untuk itu apa yang dialami dan dirasakan atlet seharusnya dialami dan dirasakan pelatih dan sebaliknya. Jadi begini, dalam adanya empati ini, keberhasilan seorang atlet itu pasti juga akan dirasakan oleh seorang pelatih. Dan juga kegagalan seorang atlet itu pasti juga akan dirasakan oleh seorang pelatih. Jadi jika atlet berhasil, berarti seorang pelatih itu berhasil mendidik seorang atlet tersebut. Dan jika atlet itu gagal, berarti pelatih itu tidak berhasil dalam mendidik atlet tersebut. Gitu contohnya. Yang ke-8, bersedia menerima kritik. Kritik merupakan sarana untuk perbaikan. Masing-masing pihak harus membuka diri menerima kritik dan saran. Jadi seorang atlet itu harus bisa menerima kritik, masukan dari luar. Contohnya, apa kekurangan seorang atlet itu? Pelatih mengatakan kekurangannya. Jadi itu harus menjadi motivasi seorang atlet untuk meraih yang kelebihan yang tinggi lagi. Bukan itu menjadi faktor penghalang bagi seorang atlet. Lanjut. Etika pelatihan. Usaha untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam setiap proses berlatih dan melatih perlu adanya etika pelatihan yang meliputi menghargai bakat atlet. Jadi pelatih harus menghargai bakat atlet. Kemudian mengembangkan potensi yang dimiliki atlet. Jadi di sini peran pelatih adalah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki atlet. Kemudian memahami atlet secara individu. Jadi jadi pelatih dan atlet harus memiliki pendekatan yang sangat dekat. Kemudian mendalami olahraga yang menyempurnakan atlet. Jadi pelatih juga harus mencari olahraga latihan yang bertujuan untuk menyempurnakan seorang si atlet. Kemudian jujur ini kedua atlet dan pelatih harus memiliki rasa jujur. Kemudian terbuka. Dalam terbuka ini seorang atlet harus terbuka dan juga pelatih juga harus terbuka. Contohnya dalam suatu pertandingan, seorang atlet memiliki masalah dalam keluarga dan dia tidak memberitahu kepada pelatihnya tersebut. Jadi itu akan menjadi faktor kegagalan seorang atlet karena dalam pikirannya itu hanyalah keluarganya, dia tidak fokus. Jadi dalam etika pelatihan ini terbuka harus sangat perlu. Kemudian penuh perhatian. Jadi pelatih dan atlet harus memiliki penuh perhatian. Mereka harus penuh perhatian, terutama pelatih. Pelatih harus melihat bagaimana kesehatan seorang atlet. Kemudian mampu menerapkan sistem kontrol. Jadi sistem kontrol ini dipegang penuh oleh pelatih. Pelatih yang akan mengkontrol semua perjalanan dan semua proses seorang atlet. Jadi dia harus menerapkan sistem kontrol. Oke, baiklah. Sekian dari hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf karena saya masih dalam proses pembelajaran. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi buat kita semuanya. Salam olahraga.